Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul obligasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dia Resti Andini, NPM 19411-196, kelas manajemen 19C. Pengertian obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga interest rate yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Yang kedua, obligasi perusahaan. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah. Yang keempat, obligasi luar negeri. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau disingkat ORI. Pertama diterbitkan Agustus 2006. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Contoh ORI, sukuk retail. Obligasi perusahaan. Obligasi swasta atau obligasi perusahaan yang dalam istilah asing dikenal dengan corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi atau perusahaan terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada juga obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Istilah surat berharga komersial atau commercial paper kadangkala digunakan bagi instrumen utang dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih pendek. Kadangkala istilah obligasi swasta digunakan bagi seluruh obligasi yang diterbitkan oleh lembaga non-pemerintah dalam denominasi mata uang setempat. Namun, secara tegas istilah ini hanya digunakan bagi obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi yang diterbitkan oleh penguasa setempat dan organisasi supranasional tidak termasuk dalam kategori ini. Obligasi pemerintah daerah. Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Obligasi luar negeri. Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Berbeda dengan utang-utang resmi, global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi, di mana alokasi penggunaannya sudah ditentukan. Global bond juga berarti sebuah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negeri, di mana mata uangnya didenominasi dan berada di luar peraturan-peraturan dari sebuah negara. Contoh, global bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan non-Eropa untuk dijual di Eropa. Obligasi ini disebut Eurobond. Jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0. Yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal. Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Obligasi berkupon tetap ini biasanya disingkat dengan nama FR dan membayarkan kupon dengan nilai presentasi tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu dihitung dari nilai pokok obligasi. Obligasi ini hampir serupa dengan deposito, yang membedakannya jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang, bisa bersekitar antara 1 sampai 30 tahun.
Semakin panjang waktu jatuh temponya, semakin besar pula kupon obligasinya. Besarnya nilai kupon obligasi ini juga disebabkan ada risiko gagal bayar dari penerbit obligasi. Misalnya, perusahaan yang menerbitkan obligasi menderita kerugian besar atau dihimpit resesi. Karena itu, untuk menanggung risiko dimaksud, investor ditawari kompensasi berupa kupon obligasi dengan nilai yang biasanya lebih tinggi daripada bunga deposito. Adapun deposito memiliki risiko yang rendah karena apabila bank bangkrut, dana investor dalam nilai tertentu dijamin lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Obligasi dengan tingkat suku tidak tetap atau mengambang. VR merupakan obligasi yang pembayaran kuponnya dapat disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang dijadikan acuan secara berkala. Salah satu surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tingkat suku bunga mengambang, membayarkannya bunga setiap 3 bulan berdasarkan imbal hasil surat perbendaharaan negara yang dijadikan sebagai suku bunga acuan yang diterbitkan melalui lelang di pasar perdana domestik. Berdasarkan ketentuan pemerintah, peraturan perubahan suku bunga acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan bunga obligasi negara dengan tingkat bunga mengambang perlu diumumkan paling lambat 30 hari sebelum diberlakukannya tingkat bunga obligasi pengganti. Obligasi dengan tingkat suku bunga 0. Obligasi tanpa bunga atau biasa dikenal dengan nama zero coupon bond adalah suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya sampai surat utang itu jatuh tempo. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskonto dari nilai pari. Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat yang telah ditentukan pada masa jatuh tempo obligasi. Investor menerima keuntungan bunga berupa selisih antara harga diskon dan nilai pari obligasi saat jatuh tempo. Obligasi tanpa bunga ini ada yang memiliki jangka waktu pendek maupun panjang. Obligasi yang berjangka waktu panjang umumnya memiliki masa jatuh tempo 10 tahun hingga 15 tahun. Obligasi dengan jangka waktu di bawah 1 tahun disebut dengan surat utang seperti misalnya Treasury Bill di Amerika, surat utang negara di Indonesia. Dari sudut pandang investor, penerbit obligasi tanpa bunga merupakan instrumen investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa diperoleh dalam waktu hanya 1 atau 2 tahun saja. Sehingga jika investor tersebut akan membutuhkan dana tunai segera, maka yang dapat ia lakukan adalah dengan menjual obligasi tersebut di pasar. Yang terakhir adalah obligasi dengan diskon penerbitan awal. Original issue diskon adalah jenis bunga yang tidak dapat dibayarkan pada saat aktual. Biasanya dibuat ketika hutang, biasanya obligasi diterbitkan dengan harga diskon. Akibatnya, menjual obligasi dengan harga diskon mengubah pokok yang dinyatakan menjadi laba atas investasi atau bunga. Penentuan pokok dan bunga yang akurat diperlukan dalam Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat untuk menentukan dasar properti dan untuk menentukan apakah jumlah yang dibayarkan dapat dikurangkan dan termasuk sebagai bunga atau sekedar pembayaran kembali utang yang tidak dapat dikenakan pajak. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya. Dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan warrant adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu biasanya lebih tinggi daripada harga pasar pada saat penerbitan warrant. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini guna untuk menentukan nilai imbal hasil atas obligasi tersebut. Selanjutnya adalah imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo, imbal hasil saat penebusan, dan imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar.
Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's, Standard, dan POR. Dan di Indonesia adalah PT Pelindo, peringkat tertinggi adalah AAA, dan terendah adalah D. Itulah tadi presentasi saya mengenai materi obligasi. Saya meminta maaf apabila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.